Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah bintang di tengah malam. Cakep, bilang gitu dong. Indah bintang di tengah malam. Indah bunga di tengah taman. Dari sambutan jawaban salam kelihatannya belum makan siang. Betul? Mudah-mudahan yang jawab salam semangat ditambah rezekinya. Dalam waktu dekat pergi haji umroh. Semoga yang jawab salam ditambah iman takwanya, ditambah anaknya. Ngetes masih konsentrasi apa enggak? Subhanallah. Ternyata jam segini masih konsentrasi. Subhanallah. Alhamdulillah. Alladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan 5 orang. Bismillahirrahmanirrahim. 30 orang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bisa baca begini nih gurunya dulu waktu di Mesir, Ustadz In'amullah Abdul Rashid. Yang saya hormati tentu sahabat saya sekaligus guru kita semua, Kiai Haji In'amullah Abdul Rashid. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Alhamdulillah saya bisa silaturahim ke beliau. Dulu tahun 98 saya pernah ke Bindu waktu masih jadi mahasiswa di Mesir. Tahun 98 saya pulang, saya menemui almarhum ayah beliau untuk membawa oleh-oleh dari beliau. Setelah itu saya pulang ke desa Kemu. Sebelum saya balik ke Mesir, alhamdulillah almarhum juga sempat ke kampung saya, Dusun Kemu, Pulau Beringin. Alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah saya kemudian ketika kesini kangen ya dengan masa-masa jadi mahasiswa dulu. Yang saya hormati Kades kita Bapak Dr. Andes Zainul Badri, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Para tokoh yang hadir yang saya tidak sebutkan satu persatu, tentu ibu-ibu semuanya dari majelis-majelis taklim baik dari daerah sini, desa sini ataupun di luar desa sini. Semoga yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit disembuhkan penyakitnya. Yang punya anak-anaknya jadi solihin dan solihat. Yang punya utang segera dibayar. Paling kenceng itu kalau utang, amin ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Rajab atau Sya'ban sekarang? Sya'ban. Kita kalau Isra Mi'raj nggak lihat bulan pokoknya ya. Yang penting Isra Mi'raj. Apa latar belakang Nabi diberikan Isra dan Mi'raj? Mengapa Allah kasih kepada Nabi perjalanan, tiket buat healing
buat jalan-jalan melihat kebesaran Allah. Kenapa? Jawabannya adalah karena 10 tahun Nabi bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi berdakwah di Mekah pernah diembargo. Enggak boleh bertransaksi, enggak boleh jual beli dengan kabilahnya Nabi. Enggak boleh menikahkan dengan keluarganya Nabi dan kabilahnya Nabi. Akhirnya Nabi makan dedaunan. Tapi Nabi tetap bersabar. Puncaknya ketika kita kenal dengan tahun kesedihan. Tahun apa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Tahun kesedihan. Ada yang tahu kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Amul Husni. Karena di saat Nabi sangat membutuhkan dukungan, dan dua dukungan itu adalah Abu Thalib dan istrinya Khadijah, tiba-tiba di saat itu meninggal keduanya dalam jarak yang berdekatan. Makanya disebut tahun kesedihan. Mungkin ada yang bilang, cengeng amat sih, meninggal paman, meninggal istri, kok disebut tahun kesedihan? Jawabannya, Nabi bersedih bukan hanya sekedar karena ditinggal oleh Khadijah. Bersedih bukan hanya semata-mata karena ditinggal pamannya, tapi yang membuat beliau bersedih adalah beliau setelah meninggalnya Abu Thalib pamannya tidak bisa dakwah lagi. Tidak bisa apa? Kalau dulu sebelum meninggal Abu Thalib, Nabi dakwah, orang kafir nggak berani langsung menyakiti Nabi. Kenapa? Ada Abu Thalib pamannya. Dulu ada Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi berdakwah, Khadijah membackup dengan hartanya. Tapi pasca kemeninggalnya kedua orang yang dicintai ini, Nabi bersedih karena tidak lagi bisa memberikan dakwah. Berarti Nabi sedih nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Sedih? Sedih sama kita. Kita juga sedih kalau udah tanggal tua, bener ya? Nabi itu dalam surat Al-Insyirah pernah sempit dada. Makanya turun ayat Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak. Suaranya nggak ada ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Kata para ulama, berarti Nabi itu juga suka sempit hati sebagaimana kita. Tapi bedanya Nabi sempitnya bukan karena dapur, bukan karena dompet, bukan karena uang. Sempitnya Nabi adalah karena tidak bisa lagi menyampaikan dakwah. Dihalangi, dilarang, itu yang membuat beliau bersedih. Berarti kita sama Nabi itu beti. Apa jamaah? Beti, beda-beda tipis. Aku nih pacak ngomong dusun, hanya menceramah biasa pakai ceramah dusun. Hanya mau bahasa dusun insya Allah masih lancar. Insya Allah. Izin ya dia pakai bahasa dusun karena memang biasa sama ceramah pakai dusun. Hanya mau ngomong insya Allah ngerti pacak ngomong bahasa dusun. Nabi sedih, kita sedih. Tapi sedihnya Nabi bukan karena nggak ada duit. Di embargo 3 tahun nggak sedih. Tapi membuat sedihnya Nabi adalah tidak lagi bisa berdakwah di Mekah. Makanya beliau pergi ke Taif. Saking ingin memberikan hidayah kepada manusia. Saking ingin membuat manusia itu kenal agama ini. Tapi ketika tidak bisa lagi, Nabi bersedih. Bapak-bapak, ibu-ibu suka sedih nggak? Sedih? Biasanya sedih karena apa, Bu? Uang belanja kurang, Pak Ustadz. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nabi bengkak, kita bengkak. Nabi kalau bengkak, tapi karena sholatnya panjang, betul ya? Bengkak-bengkak. Kalau di sini bengkak juga nggak? Tapi nggak tahu deh urusannya apa tuh bengkaknya. Asam urat, Pak Ustadz.
Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika meninggal pamannya, meninggal istrinya, Nabi tidak boleh lagi oleh kafir Quraisy untuk berdakwah di Mekah. Maka beliau dakwah ke Taif dengan harapan orang Taif beriman. Tapi apa yang terjadi? Orang Taif bukannya menyambut tapi menyambit. Disambit, orang gila, anak-anak disuruh ngejar Nabi Muhammad, lalu untuk dilempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah saat itulah kemudian beliau berdoa kepada Allah. Dan setelah beliau berdoa, maka Allah dengar doanya Nabi Muhammad, lalu beliau di Isra Mi'rajkan. Makanya kenapa ayat Isra itu ujungnya Sami, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aku mendengar doamu wahai Muhammad. Aku basir melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Aku melihat apa yang dilakukan oleh orang Mekah, kafir Mekah. Aku lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Taif. Karena aku melihat, aku mendengar. Maka wahai Muhammad, aku kabulkan doamu. Engkau aku Isra dan Mi'rajkan. Subhanallah. Coba yang punya tangan angkat tangan. Yang punya tangan angkat tangan di sini. Yang punya aja. Semoga yang angkat tangan pergi haji umroh gratis. Amin. Yang punya tangan angkat tangan, lihat sini coba angkat tangannya. Yang di depan angkat tangan Pak. Yang punya tangan, ayo angkat. Ikuti instruksi saya, ikuti instruksi saya. Gerakan. Gerakan. Cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat. Pegang dagu, pegang dagu. Pak. Iya, subhanallah. Ya. Pegang dagu, Pak. Dagu. Dagu. Pegang dagu. Dagu. Pegang dagu, Pak. Astagfirullahalazim. Dagu di mana dagu? Baru di sini, dagu di sini, subhanallah. Ini ngetes ceramah. Tadi Ustadz Inamullah di rumah bilang begini, Ustadz di sini mah ceramah nggak usah lama-lama. Di sininya udah soleh dan soleha semua Ustadz. Belum azan aja udah sholat Ustadz kalau di sini mah gitu. Saking soleh dan solehanya. Emang sih kelihatan nih. Saya belum ceramah banyak, matanya udah merem saking khusyuknya itu. Lehernya udah mulai nunduk gitu. Kayaknya meresap itu. Dalam hatinya kapan ini ditutup pakai doa gitu. Betul apa betul? Coba tangannya mana sekali lagi. Lihat sini, lihat sini. Gerakan tangannya. Gerakan tangannya lebih cepat, lebih cepat. Pegang jidat. Subhanallah, benar semua. Kenapa tadi nggak benar? Karena yang ngasih contoh nggak benar, benar kan? Makanya perbuatan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi kalau kita ngomong, tapi kelakuan kita berbeda yang kita omongkan, nggak kedengeran sama orang. Tapi kalau kita ngasih contoh yang benar, pegang jidat dan kita pegang jidat, itu insya Allah didengarkan. Karena kita bukan cuma berkata-kata tapi memberikan contoh. Setuju? Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu. Innahu huwas samiul basir. Aku maha mendengar. Aku maha melihat. Kenapa ku israkan engkau Muhammad? Karena aku melihat kesabaranmu. Kenapa aku isra dan mi'rajkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena aku mendengar doamu. Maka pelajarannya apa? Pelajarannya kalau dapat ujian yang sabar. Betul Bu?
Hidup ini banyak ujian, bukan banyak cucian. Kalau banyak cucian itu laundry. Ya Bu? Kalau kita ada ujian, sabar. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menguji kecuali akan memberikan solusi. Mari kita lihat contohnya. Nabi dakwah di Mekah, diterima atau ditolak? Ditolak. Pergi ke Taif, diterima atau ditolak? Ditolak. Dakwah ke Madinah, diterima atau ditolak? Diterima. Artinya apa? Jangan pernah putus asa dengan ujian hidup. Jangan pernah berputus asa ketika menghadapi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Subhanallah. Jika di bumi wahai Muhammad orang menolakmu, maka yang di langit menerimamu. Yuk naik ke langit. Itu prinsipnya. Tidaklah Allah menutup satu pintu kecuali Allah akan buka pintu-pintu yang lain. Setuju? Bu? Apaan Bu? Bu? Kurang keras. Bu? Masih hidup? Alhamdulillah. Kalau kita ada di masjid ini, pintu ini ketutup, pintu itu ketutup, pintu ini ketutup, semua pintu ini ditutup. Lewat mana ibu menuju pintu? Pintu yang mana yang akan ibu tuju? Bu? Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Hai? Kalau saya bilang hai, halo. Kalau saya bilang halo, bilang hai. Halo? Hai? Hai, halo, hai? Udah gak jelas tuh. Terkadang Allah menutup seluruh pintu. Kenapa Allah menutup seluruh pintu? Agar kita mendatangi pintunya. Seandainya masih ada pintu yang terbuka, kita datang ke situ, nggak datang ke Allah. Oh, pintu Bapak Anu terbuka, saya datang ke situ. Maka Allah sengaja membuat seluruh pintu itu terbuka agar engkau hanya mengetuk pintunya saja. Setuju? Ibu-ibu, waktu sholat nangis kapan? Kalau lagi banyak duit atau lagi susah? Bu, ibu khusyuk sholat kalau lagi banyak duit atau lagi susah? Susah. Maka kesulitan hidup membuat kita mampu menikmati ibadah. Saya mau kasih contoh. Anak saya lagi main sepeda. Sudah mestinya waktu pulang sholat. Saya panggil itu anak saya. Nak, pulang nak. Iya Bi, tapi terus ngewes terus. Lewat lagi tak panggil lagi. Pulang nak. Ya Bi, ngewes terus. Berulang-ulang tuh. Akhirnya nih saya ambil coklat kesukaannya. Apa Bu? Coklat kesukaannya. Saya angkat coklatnya. Nak, sini lihat nih. Pulang. Pulang nggak? Pulang nggak? Datang nggak? Oke. Bagi saya orang tua, coklat ini tujuan atau sarana? Saya ngasih coklat tujuan atau sarana? Halo ibu-ibu, ini ngerti bahasa sarana apa bahasa sini? Bara. Saya sebenarnya ingin ngasih coklat atau nyuruh dia pulang. Berarti tujuan saya bukan untuk ngasih coklat kan? Tapi biar apa? Biar dia pulang, biar dia datang. Sekarang Allah ngasih susah kepada kita. Allah ngasih sulit kepada kita. Allah ngasih sulit bukan untuk menyakiti kita. Allah ngasih sulit
supaya kita datang kepadanya. Subhanallah. Tadi coklat sebenarnya bukan ingin ngasih coklatnya, tapi supaya dia pulang datang sholat. Allah ngasih sulit bukan untuk menyakiti, supaya kamu mengangkat tangan lalu berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah. Itu sebenarnya tujuan Allah, bukan untuk menyakiti. Setuju? Makanya ada orang yang kalau lagi banyak masalah kelihatan di masjid. Ada nggak tuh yang begitu? Biasanya kalau ke masjid lagi banyak masalah tuh dia tuh. Buktinya apa? Ke masjid. Ntar masalahnya hilang juga dia di masjid. Di sono, kalau di sini sih enggak. Ini soleh semua nih, kelihatan di sini. Waktu sholat sujud lama dan nangis. Setelah selesai sholat temennya nyolek, kayaknya ente lagi banyak masalah ya. Kok tahu? Soalnya tadi nangis katanya sholatnya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak akan menghargai nikmat tanpa kita mengalami sebaliknya. Saya mau tanya di sini, makanan yang paling enak kapan itu? Makanan yang paling enak saat kita sedang apa? Lapar. Berarti lapar nikmat gak? Saya ulang lagi ya. Yang membuat makanan enak itu lapar. Berarti lapar nikmat gak? Allah ngasih lapar supaya kita merasakan nikmat. Coba minuman yang enak diminum saat apa? Haus. Allah ngasih haus supaya kita merasakan nikmatnya makanan. Allah ngasih ujian kepada kita. Allah ngasih kesulitan kepada kita. Agar apa? Agar engkau nikmat beribadah. Agar engkau merasakan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi dikasih masalah, beliau doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ilan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepadamu aku curhatkan lemahnya kekuatanku, sedikitnya usahaku, lemahnya aku di hadapan manusia. Wahai yang sangat penyayang. Berarti Nabi curhat nggak? Bu, curhat nggak? Curhat. Siapa yang suka curhat di sini angkat tangan? Siapa yang punya Facebook di sini angkat tangan? Ya Allah, di sini soleh-soleh Ustaz. Nggak ada yang main sosmed di sini. Ada ibu-ibu di Jakarta ya, sama suaminya datang ke rumah. Ustadz, aku mau curhat sama Ustadz. Cerita dia masalahnya. Setelah cerita, nangis dia kan. Lalu dia bilang begini, Ustadz, setelah curhat sama Ustadz, hati saya lega Pak Ustadz. Dia lega kenapa? Hati saya pelong Ustadz. Kenapa dia pelong? Karena masalahnya sudah dibuang. Buang ke siapa? Ke saya. Dia lega. Saya lega nggak? Halo Pak. Setelah curhat, setelah sampaikan masalah saya Ustadz, hati saya pelong. Pelong kenapa? Sudah dibuang. Dibuang ke siapa? Ke saya. Dia pelong kan? Saya pelong nggak? Saya kira-kira udah ada masalah belum nih? Dari wajahnya. Sudah ada masalah kan? Terus masalah dia dipindahin ke saya. Saya tambah berat atau tambah pelong? Berat. Kira-kira saya pengen pelong juga nggak? Makanya cerita ibu tadi saya ceritain kepada orang lain. Ternyata ibu itu gaya doang ya, utangnya banyak ternyata. Jadi kalau kita curhat kepada manusia, pasti rahasia kita akan bocor. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang mau menjadi tempat pembuangan sampah terakhir. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, 80% orang yang dengerin curhat kita nggak peduli dengan masalah kita. Apa Bu? Tidak peduli dengan masalah kita. Sisanya berapa nih?
20%. Emang 20% peduli? Enggak, yang 20% ini Bapak seneng ngelihat kita susah, susah ngelihat kita senang. Makanya Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, kalau punya masalah, kalau punya kesulitan, datanglah kepada Allah. Allah As-Sami, Allah Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka Allah Maha mendengar, kata para ulama, artinya Allah Maha mengabulkan. Asmaul Husna As-Sami, Maha mendengar, artinya Allah Maha apa ibu-ibu? Mengabulkan. Buat apa Allah mendengar kalau dia tidak ingin mengabulkan? Saya mau tanya Ustadz Inamullah, pernah nggak dalam hati ingin ngundang saya ke sini? Pernah. Waktu itu diucapkan nggak? Terbesit. Bisik-bisik, subhanallah. Ternyata Allah As-Sami, Maha mendengar. Kemarin saya di Serang, diundang sama seseorang. Ustadz, saya ngelihat Ustadz di TV, lalu saya dalam hati suatu saat saya pengen ngundang Ustadz. Ternyata apa Pak? Saya datang ke situ, yang ngundang bukan dia Pak. Yang ngundang adalah alumni Mesir juga, seperti Ustadz Inam ini. Lalu pas di sana dia cerita bahwa saya usulkan ke DKM untuk ngundang saya. Waktu itu saya cuma berbisik saja, ya Allah, aku ingin ngundang Ustadz Jumer ke sini. Ternyata Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Coba jawab pertanyaan saya. Siapa di sini yang pernah meminta untuk punya suami, untuk punya istri? Yang pernah doa, angkat tangan. Yang pernah doa agar dikasih suami, agar dikasih istri, angkat tangan. Yang pernah doa? Nggak ada yang doa di sini. Halo? Allahumma salli la sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Siapa di sini yang pernah minta dikasih anak oleh Allah, angkat tangan. Subhanallah. Berdoa minta rumah, angkat tangan. Subhanallah. Pernah berdoa minta kendaraan, angkat tangan. Nah, kalau demikian berarti yang kita punya ini hasil apa? Hasil doa. Siapa di sini yang pernah doa minta pergi umroh? Angkat tangan. Pernah doa? Insya Allah calon haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Allah Sami. Subhanalladzi asra as-Sami al-Basir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bahas sholat ini, backgroundnya dulu. Jadi ternyata kalau Allah tutup satu jalan, Allah buka jalan-jalan yang lain. Contohnya, ini agak berisik ya. Gak apa-apa. Yang penting jangan terganggu, setuju? Waktu bayi di dalam rahim ibu, sumber rezekinya dari mana? Puser, plasenta, betul? Betul Bu? Diputus waktu lahir, nangis nggak bayi? Nangis. Dia nggak tahu Allah tutup pintu rezeki itu, Allah kasih buka dua jalur, susu kanan ibu, susu kiri ibu. Setuju?
2 tahun. 2 tahun dia memakan rezeki dari susu kanan ibu, susu kiri ibu. Setelah 2 tahun diputus, nangis. Nangis. Padahal Allah sudah gantikan dengan rezeki yang lebih besar lagi. Kalau sudah 2 tahun boleh makan pisang, makan daging, makan nasi, makan sayur, makan jengkol. Ya ntar lah, cepat amat. Jadi Allah tutup, pasti Allah buka pintu yang lain. Orang ditutup matanya, buta, dikasih kecerdasan menghafal yang luar biasa. Orang hilang kaki, dia bisa punya tangan yang lebih kuat dari orang lain. Tidaklah Allah menutup, kecuali Allah akan membuka pintu-pintu yang lebih berkah. Maka Isra Miraj mengajarkan kepada kita untuk sabar. Apa bu? Untuk apa bu? Sabar. Saya mau tanya, setuju nggak sabar itu kunci rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Setuju? Saya mau tanya, ibu awet sama suami karena suami ibu sempurna atau karena ibu sabar? Pak, kenceng banget tuh, kenceng banget pak. Kenapa kita bisa didik anak? Sabar. Saya mau kasih contoh ini. Tadi Ustadz Inam bilang ceramah bebas saja Ustadz katanya. Mau sampai maghrib nggak apa-apa katanya. Jamaah, saya sekarang haus. Saya haus ini masalah nggak? Masalah kalau nggak ada air. Oke. Sekarang saya haus dan ada air. Coba kita praktekkan. Nikmat nggak? Nikmat. Haus masalah kalau nggak ada air. Lapar masalah nggak? Masalah kalau nggak ada makanan. Musibah masalah kalau nggak ada sabar. Allah ngasih haus tapi nggak usah khawatir, Allah juga yang menurunkan hujan. Allah ngasih lapar, don't worry, nggak usah khawatir, Allah juga yang memberikan makanan. Allah memberikan ujian kepada kita, musibah kepada kita, tapi Allah juga bisa memberikan kesabaran kepada kita. Jika Nabi diuji, kira-kira selain Nabi diuji nggak? Nabi Yusuf, bu, kenal nggak Nabi Yusuf? Nabi Yusuf, Nabi. Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi. Kakeknya Nabi Yusuf, Nabi. Diuji nggak dalam hidupnya? Dibuang di sumur. Dijual seperti benda dijual jadi budak. Dituduh mau menzinahi seorang wanita kerajaan. Masuk penjara. Nabi. Jadi jangan pernah kita bilang, saya ini udah rajin ke masjid Ustadz, sudah rajin sedekah Ustadz, kenapa saya diuji? Maka jawabannya, ada orang Nabi lebih soleh dari kamu. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, dia tidak lepas dari ujian. Karena kita hidup ini untuk diuji. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kapan selesai ujian? Kalau kaki kanan kita sudah berada di surga, baru kita selesai ujiannya. Maka sekali lagi, apapun ujiannya, apapun musibahnya, curhat kepada Allah. Allah Maha mendengar. Apapun masalahnya, sabar. Kalau kita sabar, niscaya Allah akan membukakan untuk kita. Sebagaimana Rasulullah dibukakan pintu langit karena kesabarannya di dalam berdakwah.
Siap sabar? Siapa di sini yang pengen rajin sholat tahajud, angkat tangan. Yang kepengen rajin tahajud, angkat tangan. Pengen? Gampang, sabar. Siapa di sini yang pengen hafal Quran, angkat tangan. Pengen? Gampang, sabar. Apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, semuanya bersembunyi di balik kesabaran. Maka Isra Mi'raj adalah buah kesabaran. Isra Mi'raj adalah buah curhat kepada Allah yang Allah kabulkan, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah sekarang mari kita bahas. Ketika Nabi sedang tidur di Hijr Ismail, tiba-tiba malaikat Jibril dan Mikail datang ke situ. Dibangunkan. Saat dibangunkan apa yang dilakukan? Lalu Rasulullah dibelah dadanya. Makanya salah satu tafsir Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, salah satu tafsirnya adalah bukankah aku telah membelah dadamu. Salah satu tafsirnya. Tafsir yang lain, bukankah aku telah melapangkan dadamu. Itu tafsir yang lain. Lalu apa yang terjadi? Diambil jantung Nabi, dikeluarkan dari jantung Nabi, apa itu? Sifat sensitif, baperan, mudah tersinggung, apa lagi? Bu, sensitif, mudah tersinggung, apa lagi bu? Dendam, iri, dibersihin. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang membuat orang itu hidupnya susah adalah karena di hatinya ada sifat dendam, susah memaafkan. Coba di sini kira-kira orangnya bahagia apa enggak ya? Kita tes ya. Jawab pertanyaan ini ya bapak-bapak, ibu-ibu. Memaafkan itu susah atau mudah? Yang bilang mudah angkat tangan. Yang bilang mudah angkat tangan. Satu, angkat yang tinggi. 1, 2. Yang bilang susah angkat tangan. Semuanya. Orang yang susah memaafkan susah bahagia. Betul nggak? Memutuskan untuk tidak memaafkan, memutuskan untuk menderita. Orang yang tidak mudah memaafkan, hatinya senantiasa sakit. Maka Nabi dibedah, dibersihkan seluruh kotoran-kotoran itu, sehingga beliau menjadi pemaaf. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau kita suka iri hati, benci sama orang baik. Ini bahaya. Misalkan benci sama DKM masjid apa namanya kita? Masjid kita apa nih? Al-Furqan. Ketika benci sama pengurus masjid, kita bilang begini. Yang kita benci akhirnya bukan cuma pengurus, tapi benci sama masjid. Ditanya sama orang, kamu gak ke masjid? Ah, males, DKM-nya gak beres tuh. Akhirnya kita haram dari kebaikan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Nabi mau Isra dan Mi'raj, dibersihkan hatinya. Baru kemudian setelah itu beliau diperjalankan mengendarai Burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bersama siapa bapak-bapak, ibu-ibu? Jibril. Kenapa perlu bersama Jibril? Jibril itu cahaya, malaikat cahaya. Cahaya itu cepat atau lambat? Lambat atau cepat? Cepat. Maka hidup ini kalau kita pengen punya kecepatan tinggi,
kita harus ditemani oleh orang-orang yang cepat. Nabi bisa cepat karena ditemani oleh Jibril, cahaya yang cepat. Tunggangannya apa? Buraq. Apa arti buraq? Kilat. Kendaraan dinamain buraq karena kecepatannya secepat kilat. Sebenarnya tadi waktu pagi-pagi sebelum saya ke sini di Jakarta, saya minum kopi. Tiba-tiba tanpa saya sadari semut di kopi tadi nempel di baju saya. Naik pesawat sampai Palembang, dijemput sama teman kita tadi, ternyata semut Jakarta ikut. Halo? Semut Jakarta ikut. Lalu turun tadi semut Jakarta ketemu sama semut Bindu. Assalamualaikum, kata semut Bindu. Waalaikumsalam. Ente kayaknya beda nih, dari jauh. Iya. Dari mana? Dari Jakarta. Jam berapa berangkatnya? Oh, tadi pagi berangkatnya. Sampai sini jam berapa? Sampai di sini tadi jam 1. Ah, kata semut Bindu. Gila kamu. Sinteng kamu, betul ya? Bohong kamu. Kenapa dia bilang begitu? Karena memang kalau dia semut berjalan sendiri, kira-kira sampai kapan ke Bindu dia? Jangan-jangan gak sampai. Tapi karena dia naik pesawat, naik mobil Innova, sampai ke sini dengan hitungan jam. Jadi kalau Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kendaraan buraq, 1 detik sampai ke Masjidil Aqsa. Apa perjalanannya? Pelajarannya. Pelajarannya adalah kalau kita ingin menjadi orang cepat sukses. Cepat apa lagi? Cepat kualitas ibadahnya. Cepat banyak hartanya. Cepat banyak ilmunya. Jawabannya, bertemanlah dengan orang-orang yang punya kecepatan tinggi. Katakan kepadaku siapa temanmu, aku akan tahu siapa dirimu. Katakan kepadamu siapa temanmu, aku akan tahu nasibmu nanti seperti apa. Saya dulu alhamdulillah berteman dengan Ustadz In'am nih. Makanya suara saya rada-rada bagus. Betul apa betul nih? Bismillahirrahmanirrahim. Teman sama Ustadz In'am, jago ngajinya. Subhanallah. Punya teman tinggal di Australia, terbang saya diundang ke Australia. Punya teman, dia ternyata S2 di Jepang, diundang saya ke Jepang. Lihat bagaimana kecepatan itu luar biasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini nggak akan kita ceritakan semua, intinya saja. Di Masjidil Aqsa beliau sholat, mengimami seluruh Nabi. Lalu kemudian beliau dari Masjidil Aqsa Mi'raj, naik langit 1. Ketemu siapa langit 1? Nabi Adam. Bu, Pak, Nabi Adam itu melakukan dosa karena kurang fasilitas atau banyak fasilitas? Ini saya tanya bapak-bapak nih. Nabi Adam melanggar karena kurang fasilitas atau banyak fasilitas? Hati-hati. Kadang orang itu tergelincir bukan karena kurang fasilitas, tapi banyak fasilitas maka dia tergelincir. Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu kisahnya, kisah pertama di Quran. Kalau kita buka Al-Quran di Al-Baqarah, kisah Nabi Adam.
Kenapa? Karena kita cucunya Nabi Adam. Ini Bani Adam atau Bani Israel nih? Bani Adam insya Allah. Dulu di kampus di Indonesia ada cerita diskusi tentang manusia itu keturunan Adam atau keturunan Darwin. Darwin bilang apa? Manusia dari kera. Ribut ini mahasiswa. Profesornya sampai pusing. Kalau begitu begini aja deh. Yang merasa keturunan Nabi Adam duduk di sebelah kanan, yang merasa keturunan kera duduk di sebelah kiri, kata profesornya. Akhirnya apa? Semua mahasiswanya duduk di sebelah kanan. Kenapa? Nggak ada yang mau dibilang keturunan kera. Nabi Adam waktu lihat ke kanan, beliau tersenyum di langit satu. Lihat ke kiri, beliau menangis. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa Nabi Adam ke kanan menangis, tersenyum? Kata Jibril, dia melihat ke kanan karena melihat keturunannya yang mengambil pelajaran dari kisahnya sehingga selamat masuk surga. Ketika dia melihat ke kiri, dia bersedih karena ada anak keturunannya yang tidak belajar dari kisahnya sehingga gagal beramal soleh lalu masuk neraka. Nabi Adam. Naik langit kedua, ketemu siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Nabi siapa, Bu? Yusuf. Saya mau tanya ibu-ibu di sini. Biasanya ibu-ibu baca surat Yusuf kalau apa, Bu? Bu. Ini mohon maaf ini saya samberin. Biasanya baca surat Yusuf biar apa, Bu? Surat Yusuf lagi hamil. Lagi hamil. Biar apa? Biar ganteng. Oh, subhanallah. Baca surat Yusuf kalau di sini katanya biar anaknya ganteng. Karena Nabi Yusuf itu saking gantengnya, Zulaikha dan wanita-wanita kerajaan itu motong jari nggak berasa ngelihat Yusuf. Makanya ibu kalau mau membuktikan suami ibu ganteng atau enggak, ambil pisau, Bu. Iris tangan, kalau berasa berarti nggak ganteng. Ya, Bu ya. Tapi ibu bersyukur kalau suami ibu nggak ganteng, ibu tidak khawatir direbut orang. Bener apa bener? Karena kalau ganteng itu fitnahnya luar biasa. Makanya kalau kita biasa-biasa saja, Allah sudah menyelamatkan kita dari godaan-godaan. Oke, Nabi Yusuf. Tadi bacanya supaya apa? Ganteng, itu yang salah, Bu. Susah ganteng, Bu, kalau bapaknya jelek. Kalau begitu baca surat Yusuf untuk apa? Kalau lagi banyak musibah, baca surat Yusuf. Bukan supaya anaknya ganteng, tapi kalau kita banyak ujian, bacalah surat Yusuf. Ternyata ada orang yang ujiannya lebih berat daripada kita. Subhanallah. Oke, langit keempat ketemu siapa? Idris. Langit kelima ketemu siapa? Harun. Langit keenam ketemu siapa? Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu siapa? Nabi Ibrahim. Langsung naik ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi mendapatkan perintah wajib sholat berapa? 50 waktu. Nanti penting nih. Baru kita akan masuk tentang sholat. 50 turun. Ketemu Nabi Ibrahim lewat. Ketemu Nabi Musa. Untung Nabi Musa kepo. Orang sini tahu kepo nggak? Untung banget ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu? Kata Nabi Muhammad, Allah memerintahkanku kepada umatku 50 waktu sholat. Nabi Musa bengong. Are you sure? Beneran 50? Wahai Muhammad, kembali kepada Rabbmu. Minta kurangi, umatmu gak akan kuat. Kenapa Nabi Musa
Bilang umatnya gak kuat karena dia sudah pernah berpengalaman dengan umatnya. Umatnya badannya gede-gede. Umat Nabi Muhammad ini kecil-kecil, mana batuk melulu lagi. Akhirnya Nabi Muhammad balik sallallahu alaihi wasallam, dikurangi dari 50 jadi 40. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta kurangi lagi. Bolak-balik hingga menjadi 5. Yang 5 ini pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Kayaknya nanti kalau kita masuk surga, Bu, nanti kalau masuk surga jangan lupa temuin Nabi Musa ya. Lalu kita bilang begini kepada Nabi Musa, jazakallahu khairan. Apa? Makasih banyak Nabi Musa. Nah kira-kira kalau 50 beneran, sholatnya kira-kira seperti apa Bu? Jangan-jangan waktu habis ruku bilangnya begini, Sami Allahu Akbar. Saking ngebutnya itu. Kenapa? 50. Nah sekarang apa pelajarannya? Mengapa Allah ingin mewajibkan sholat sampai 50? Sebagian orang nanya begini, Ustadz kalau 50 kapan nyari duitnya? Ustadz almarhum Zulkarnain, dulu yang pakai udel itu, pernah ceramah begitu. Kalau seandainya sholat itu 50 waktu, maka yang ngasih rezeki langsung tuh Allah. Emang kita mata duitan begitu berpikirnya. Tapi gara-gara cuma 5, kita yang mati-matian kemudian cari rezeki. Seandainya 50 beneran, Allah langsung yang ngasih rezeki. Sebagaimana umatnya Nabi Musa di padang pasir dikasih manna wal azza, makanan langsung turun dari langit. Kenapa sih 50? Jawabannya, Allah itu suka banget sama sholat. Sampai Allah kepengen umat Islam itu sholatnya 50, saking cintanya Allah dengan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa 50? Allah ingin kerjaan utama kita sholat. Apa bapak-bapak, ibu-ibu? Kira-kira kalau 50 beneran, kerjaan kita yang paling pokok ngapain? Sholat. Berarti yang lain apa? Yang lain cemilan, yang lain sampingan. Itu sebenarnya yang Allah inginkan. Maka Allah ingin mengatakan sholat itu pokok, yang lain menunggu waktu sholat. Jangan sholat yang menyesuaikan aktivitas yang lain, tapi aktivitas yang lain yang menyesuaikan sholat. Setuju? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 50 waktu, jadi 5 sama dengan 50 waktu. Subhanallah. Waktu 5 Nabi Musa bilang begini, wahai Muhammad, minta kurangin lagi, umatmu gak akan kuat. Apa Nabi Muhammad bilang? Fastah, yaitu aku malu. Nabi Muhammad SAW malu 5 dikurangin. Ada umatnya yang gak malu-malu meninggalkan sholat. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak sempat Ustadz. Saya mau tanya nih, seandainya kita diajak sama Pak Prabowo rapat, mau? Diajak Pak Prabowo rapat mau? Tiba-tiba kita kebelet pengen ke belakang, ke toilet. Udah kebelet banget itu. Kira-kira saya mau tanya, izin gak sama Pak Prabowo? Maaf Pak Prabowo, saya mau ke belakang dulu, izin atau ditahan?
Artinya ada nggak waktu? Ada waktu untuk ke belakang. Sepenting apapun kegiatan kita, rapat sama Pak Presiden, rapat sama Raja Salman, rapat sama Presiden Erdogan. Tapi kalau kebelet, sepenting-pentingnya itu kita tinggalkan itu untuk ke WC. Tapi ternyata dipanggil Allah gara-gara di kebun karet. Ada. Kebun apa lagi di sini? Sawit. Dipanggil Allah. Ternyata dia nggak punya waktu. Dia punya waktu untuk ke toilet, tapi tidak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak tuh yang begitu? Makanya jamaah sekalian, orang yang meninggalkan sholat itu dosa besar. Bahkan meninggalkan sholat sengaja kafir. Saya mau bertanya, korupsi dosa besar apa enggak? Kafir enggak pelakunya? Enggak. Berzina dosa besar enggak? Kafir enggak pelakunya? Enggak. Apalagi contohnya, membunuh dosa besar enggak? Kafir enggak pembunuh itu? Enggak. Meninggalkan sholat sengaja, kafir enggak pelakunya? Lihat betapa pentingnya sholat itu. Nah sekarang bagaimana sholat itu bisa betul-betul berbuah? Tadi katanya masjidnya udah rame. Kata Pak Kades tadi, alhamdulillah Ustadz, masjid udah rame, alhamdulillah. Soleh-soleha semua di sini, amin. Orang ibu-ibu di sini kalau lagi ke kota kolam renang aja, orang mah pakai baju renang, pakai mukna, saking solehanya. Mau renang aja pakai mukna. Bagaimana sholat kita kemudian menjadi sholat yang membuat kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar? Mau saya kasih tipsnya, mau? Mau? Oke. Sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Mana yang sering bapak-bapak, ibu-ibu katakan, alhamdulillah sudah sholat, atau alhamdulillah nikmatnya sholat? Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Karena kita kan ingin sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita ingin sholat itu membuat kita bahagia. Betul ya? Kita ingin membuat sholat itu punya pengaruh terhadap masyarakat. Maka pertanyaannya, mana yang lebih sering dikatakan? Alhamdulillah sudah sholat, atau alhamdulillah nikmatnya sholat? Saya ngangkat beban nih ya, ngangkat beban berat. Gitu. Pas sudah sampai, saya taruh, saya bilang apa? Alhamdulillah. Ada orang yang sholat begitu, alhamdulillah sudah sholat. Berarti sholat itu beban. Kalau sholat itu beban, kita akan terburu-buru melakukannya. Kalau sholat itu menggugurkan kewajiban, kita tidak akan merasakan kehadiran Allah. Tapi kalau sholat adalah waktu yang kita nanti-nanti untuk berjumpa dengan Allah. Sholat adalah waktu yang kita nanti-nanti untuk berkeluh kesah kepada Allah. Salat adalah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk bercerita kepada Allah. Baru kalau salat seperti itu, baru salat itu akan tanha anil fahsyai wal munkar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya kita bilang alhamdulillah nikmatnya salat. Bukan alhamdulillah sudah sholat, tapi alhamdulillah nikmatnya. Kira-kira ntar bulan Ramadan tarawehnya nyari yang panjang atau yang pendek?
Ibu-ibu mau yang panjang atau mau yang pendek? Tarawehnya nanti imamnya mau yang panjang atau mau yang pendek? Ibu-ibu suka yang panjang atau suka yang pendek? Jorok banget sih. Jam berapa asar? Saya ini jauh Pak, di Jakarta. Jadi kalau ceramahnya sedikit sayang. Bener nggak? Sayang, kita belum tentu ketemu setahun lagi, 2 tahun lagi. Pokoknya pegel, nggak apa-apa. Sekali-sekali kita itu bengkak kakinya karena dengan ceramah. Jangan karena asam urat melulu bengkaknya. Setuju? Coba angkat tangannya. Tangannya angkat semuanya. Kalau saya bilang, angkat tangannya semuanya. Yang punya tangan. Kalau saya bilang, Ustadz berkata pegang telinga. Harus ada kata Ustadz berkata ya. Kalau nggak ada Ustadz berkata, nggak usah dilakukan. Contoh yuk, Ustadz berkata pegang telinga. Ustadz berkata pegang kepala, pegang hidung. Orang Ustadz berkatanya nggak ada. Ulang lagi ya. Yang salah push up. Ayo mulai. Ustadz berkata pegang dagu. Ustadz berkata pegang hidung. Pegang telinga. Astagfirullahaladzim. Ngetes konsentrasi. Oke. Bagaimana sholat bisa membuat kita itu bisa meninggalkan yang keji dan yang mungkar? Saya mau kasih analogi. Saya waktu mau ke sini dari Jakarta, saya tanya istri, pakai baju yang mana ya Mi? Peci yang mana? Serban yang mana? Kata istri, cobain yang ini, cobain yang ini. Oh, ini aja. Jreng katanya. Kata istri. Lalu saya mau kasih tahu ini. Ini minyak wangi. Saya cek di Google, bolehkah bawa minyak wangi di kabin? Oh boleh kalau nggak banyak. Bawa minyak wangi. Ini saya pakai pilih baju, pilih minyak wangi, pilih serban, gara-gara mau ketemu siapa? Ketemu jamaah sini dan Ustadz In'amullah. Betul? Berarti pertemuan saya dengan jamaah dan Kiai In'amullah itu mencegah saya dari pakaian yang jelek. Betul nggak? Mencegah saya dari bau yang tidak sedap. Oh, saya harus bajunya yang bagus, wangi, karena saya mau ketemu Ustadz In'amullah, mau ketemu jamaah Al-Furqan. Maka bertemu ini mencegah saya dari bau, mencegah saya dari berpakaian yang tidak baik. Betul? Sebentar lagi kita asar kan? Betul? Asar mau ketemu siapa? Asar mau ketemu siapa? Allah. Ya Allah, aku mau ketemu Allah. Maka saya jangan sampai berbuat keji dan mungkar. Jangan sampai saya berbuat dosa. Jangan sampai saya punya dosa kepada manusia. Jangan sampai saya durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena saya mau ketemu Allah dalam keadaan kotor dengan dosa-dosa itu. Apakah pantas saya bertemu Allah dalam keadaan berdosa? Enggak, nanti aja dosanya habis sholat. Sholat asar. Kan rencana tadi habis asar baru dosa kan? Mau dosa tuh. Tapi kan sebentar lagi maghrib. Maghrib mau ketemu Allah. Saya mau ketemu Ustadz Inam. Udah saya siapkan serban, siapkan baju, minyak wangi. Saya mau ketemu Allah. Apa iya Allah mau menerima saya?
ketika saya telah melanggar syariatnya, ketika saya mendurhakainya, apa iya Allah mau melihat saya? Enggak usah berbuat dosa, habis maghrib aja. Maghrib ketemu Isya. Nah, Isya ini yang tantangan besar. Kenapa? Panjang waktunya. Itulah yang dimaksud sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Anak saya kemarin wisuda. Biasanya kalau malam-malam suka makan nasi goreng. Kadang jajanannya somai, mie ayam. Lalu 2 minggu sebelum wisuda dia bilang begini, Bi, jangan ajak-ajak aku makan nasi goreng lagi ya. Jangan ajak-ajak aku makan somai lagi 2 minggu ini. Emang kenapa? Biasanya kamu yang ngajak. Nanti gak enak kulitku dipoto di wisuda. Coba lihat. Sampai membuat dia menjaga diri dari makanan supaya di wisuda nih kelihatan tampilnya enak dilihat. Betul gak? Mestinya kita pun tidak melakukan yang haram supaya dilihat Allah dalam keadaan hati kita bersih. Salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, izin. Ini apa? Handphone. Saya kalau istri lagi jenguk anak kuliah atau jenguk anak di pesantren, nggak ada yang masakin, tenang, ada ini, Go Food, betul nggak? Apa Bu? Go Food, nggak ada yang nyuciin, apa? Go Clean, nggak punya motor, Gojek, gonta ganti motor, gonta ganti supir. Enggak punya mobil, Goka. Saya kalau diundang, saya bilang Sherlock ya, Sherlock alamatnya. Saya nggak tahu alamatnya, Sherlock buka Google, kata Google belok kanan saya, belok kiri, balik arah, maju, mundur, masuk hutan. Lihat ini penting sekali. Ini buatan manusia. Buatan manusia, tapi bisa kemudian mengakses video, mengakses alamat, mengakses makanan, pakai ini. Oke, sekarang. Sholat adalah media koneksi ilahiyah. Sholat adalah gadget. Sholat adalah handphone yang mengkoneksikan kita dengan Allah. Ini bukan cocok logi dan paksa-paksaan. Contohnya, kalau musim kemarau, pengen hujan, pakai apa? Sholat istisqa. Ada 2 calon mantu nih, baik, pengen tahu mana yang lebih baik dari yang baik. Sholat apa namanya? Halo, sholat apa namanya? Istikharah. Pengen banyak rezeki, sholat apa namanya? Jadi sholat ini handphone kita. Oke, saya ambil lagi handphonenya. Ini handphone kalau nggak ada kuota data, nggak ada internetnya, bisa nggak saya Gojek? Nggak bisa. Bisa GoFood nggak? Nggak bisa. Berarti yang namanya HP ini supaya terkoneksi dia harus ada internetnya.
Saya mau tanya di sini, siapa yang nggak punya HP angkat tangan? Nenek-nenek juga selfie melulu. Siapa yang nggak punya HP di sini? Barang langka itu di museum kan itu. Subhanallah. Ini kalau putus internet nggak bisa ngapa-ngapain, kita mati gaya. Sholat adalah HP kita. Biar terhubung dengan Allah, bisa membuka data yang ada pada Allah. Syaratnya sholat itu harus ada internetnya. Ada yang tahu kira-kira internetnya handphone yang bernama sholat itu apa? Ini bisa terkoneksi kalau ada internet. Internet itu kebutuhan saat ini. Saat ini kebutuhan. Kita mati gaya kalau nggak ada internet. Kita punya handphone namanya sholat. Biar bisa nyambung ke Allah, biar bisa nyambung kepada ilmunya Allah, data yang ada pada Allah, maka sholat harus ada internetnya. Apa internet sholat? Ada yang bisa jawab? Internetnya sholat adalah khusyuk. Nah tadi internet kebutuhan nggak? Kebutuhan atau kewajiban internet saat ini? Kebutuhan. Nah sekarang khusyuk itu kebutuhan atau kewajiban? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan sholat itu seperti handphone. Kalau laki-laki bu nggak bawa dompet nggak masalah bu, yang penting bawa apa? Bawa handphone, kris. Bayarnya pakai GoPay. Semuanya di sini nih, internet yang penting. Bayangkan kita dikaruniai oleh Allah media canggih yang bernama sholat, bayangkan. Dan kita bisa minta apa saja kepada Allah. Asal internet kita nyambung. Apa internetnya tadi? Saya mau tutup ceramah ini dengan analogi. Dan insya Allah saya sebagian kecil sudah membuktikannya. Saya ulang lagi, sebagian kecil saya sudah buktikan. Sholat kalau khusyuknya bagus, menembus langit gak? Menembus langit gak? Sholat kalau khusyuk menembus langit gak? Nanti asar saya khusyuk, ini bayangkan saya khusyuk atau kisah khusyuk. Bayangkan sholat asar kita khusyuk berarti menembus langit. Ada satu doa yang kita panjatkan. Ya Allah, jadikan anakku yang pertama itu titik-titik. Makbul kan? Tadi sholatnya andaikan khusyuk dan menembus langit, makbul nggak? Makbul. Anak satu kata Allah yes, tanda tangan. Maghrib, bayangkan sholat kita khusyuk menembus langit. Ya Allah, anakku yang nomor 2 itu begini begitu. Jadikan dia ya Allah begini. Khusyuk nembus langit, makbul nggak? Contreng. Kalau tadi saya cerita bahwa saya pernah ke negara luar, Pak, itu salah satunya adalah hasil doa. Nah berarti Pak, kalau setiap sholat ada proposal saya yang tembus, setiap sholat tembus 1, bayangkan 1000 proposal tembus. Berarti hari ini saya menjalani sesuatu yang sudah di-ACC oleh Allah. Ketika saya ketemu Ustadz Inamullah, maka saya bilang, itu doa saya kemarin pengen ketemu beliau. Oh ketika saya punya mobil baru, oh iya ya, itu memang doa saya pengen punya mobil kayak gitu.
Ketika anak saya keterima di satu universitas tertentu, ya saya ini memangnya pengennya doanya itu waktu itu terkabul. Oh iya, berarti saya hidup ini hanya menjalani doa-doa saya yang sudah di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kalau begitu, sholat itu anugerah nggak? Sholat itu anugerah nggak? Anugerah, privilege itu. Itu anugerah Allah kepada kita. Kapanpun kita ada masalah, sholat. Makanya Nabi ada masalah di Taif, ada masalah di Mekah, dia Mi'raj ketemu Allah. Tapi kita juga dikasih Mi'raj. Kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, kalau ada hajat, sholat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ju'ilat qurratu aini bis shalah." Allah menjadikan penggembira hatiku adalah sholat. Saya mau kasih contoh sebagai penutup. Seperti apa sholat itu? Ketika kita takbir, namanya takbiratul ihram. Apa arti ihram? Ihram artinya mengharamkan. Mengharamkan hati dari selain Allah. Hati ini haram buat selain Allah. Lalu kita bilang Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Berarti utang kita besar atau kecil? Halo? Kecil. Apalagi masalah kita besar atau kecil? Semua yang kecil-kecil pasti nggak kita ingat. Saya pernah ceramah bersama Ustadz Abdul Somad di Bekasi. Yang ngundang bilang, Ustadz, saya mau Ustadz sepanggung dengan Ustadz Abdul Somad. Saya bilang begini, kalau sama Ustadz Abdul Somad saya bersedia. Syaratnya saya ceramah duluan. Apa? Ceramah duluan. Beliau belakangan. Karena kalau beliau duluan, habis beliau ceramah, jamaah pulang, betul ya? Oke. Ada saya, ada Ustadz Abdul Somad. Yang dilihatin siapa? Ustadz Abdul Somad. Besar ilmunya, besar popularitasnya. Yang lain ketutup. Kalau Allah Maha Besar, yang lain udah gak keinget lagi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, waktu Allahu Akbar, saat itulah kita kemudian terbang ke langit. Allah Maha Besar. Puncaknya belum puncaknya. Mulai dialog dengan Allah di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab langsung dalam hadis qudsi, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Allah jawab lagi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ini untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu itu untukku, wa iyyaka nasta'in untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah langsung jawab, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Makanya di Al-Fatihah, walaupun sah kalau nyambung, sah, nggak batal sholatnya. Tapi sebaiknya diputus-putus, sebaiknya. Bukan berarti yang biasa nyambung nggak sah sholatnya, nggak, tetap sah.
Kenapa? Dengarkan dulu Allah yang menjawab. Dialog antar kita dengan Allah. Dan saat kita sujud, kepala kita, lambang kehormatan dan ego, kita taruh di tempat yang terendah, setara dengan kaki kita, bahkan di bawah pantat kita. Kenapa? Ini berarti ego lebur, ego lebur. Kepatuhan mutlak, ketaatan mutlak, udah nggak ada lagi ego. Ego telah lebur dalam sujud. Disitulah sidratul muntaha. Makanya Nabi bersabda, sedekat-dekat hambaku, sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat seseorang dengan Allah adalah saat dia sujud. Memang secara fisik dia paling bawah, tapi secara spiritual dia sesungguhnya sedang sangat dekat dengan Allah saat sujud. Dan kalau dekat seperti itu, kira-kira doa kita dikabul nggak? Saya kalau minjem duit nggak pernah gagal. Pertama, minjem duit kepada orang kaya. Kedua, orang kayanya ini baik hati. Ini kalau cuma dua ini gagal minjem duit. Harus ada yang ketiga. Kita dekat sama orang kaya dan banyak duit tadi. Betul nggak? Itu minjem siapa lu? Nah kalau kita sangat dekat dengan Allah, apa yang nggak bisa dikabulkan? Maka saya ingin jamaah sekalian, setelah ini punya masalah dengan anak, punya masalah dengan suami, punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan keuangan, solusi kita dengan masalah hanyalah sejarak antara kening kita dengan tempat sujud. Saya ulang lagi kalimatnya. Solusi kita dalam masalah itu hanya sejarak antara kening kita dengan tempat sujud. Dan itu perlu dibuktikan dalam kehidupan kita. Setuju? Setuju? Nah kalau begitu jamaah sekalian, insya Allah yang hadir di sini setelah Isra Mi'raj ini, dia bukan cuma menjadi pengamal sholat, tapi dia menjadi penikmat sholat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ustadz Anamullah Rasid, Pak Kades, para sesepuh, tokoh-tokoh semuanya, Bapak Ibu sudah mengundang saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.